Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hasanah dan seluruh jamaah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang mulia. Pertama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas tentang memenuhi hajat-hajat orang Islam. Berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang memudahkan di sini memudahkan dengan hartanya, jabatannya atau doanya, atau siapa orang yang membantu an mukminin, orang mukmin, kurbatan kesulitannya, min kurabid dunya, dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kesulitannya besok di hari kiamat. Orang yang memudahkan urusan-urusan orang mukmin di dunia, baik itu memudahkan dengan hartanya, memudahkan dengan jabatannya, memudahkan dengan doanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kesulitannya besok di hari kiamat. Jadi memudahkan urusan orang mukmin itu enggak mesti dengan hartanya, tapi juga bisa dengan jabatan yang kita miliki, kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan. Bagi kita yang punya jabatan tinggi, maka manfaatkan jabatan itu untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, kebijakan-kebijakan yang meringankan masyarakat miskin. Karena jabatan itu sifatnya sementara, Pak. Enggak ada jabatan yang kekal. Contoh, kita punya jabatan misalnya ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, gubernur. Itu kekal enggak Pak kira-kira? Itu jabatan selama-lamanya enggak?
yang gak bakal selama-lamanya Pak. Sementara paling banter 5 tahun, itu nanti ada pergantian. Boleh jadi belum 5 tahun udah diganti. Benar gak? Karena jabatan itu sementara, manfaatkan jabatan yang kita miliki itu untuk kebaikan, untuk memudahkan masyarakat. Ingat, ketika jabatan kita turun, maka kita pun akan menjadi rakyat biasa. Orang kalau dulu pas punya jabatan mempersulit orang lain, maka nanti suatu saat akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena dulu ketika punya jabatan, itu orang-orang yang ada di kalangan bawah itu dipersulit. Orang mempersulit orang lain itu namanya zalim, Pak. Suatu saat nanti dia juga akan mendapatkan kezaliman dari orang lain. Siapa yang menzalimi orang, maka dia akan dizalimi. Siapa yang nyusahin orang, maka akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang memudahkan urusan orang lain, maka akan dimudahkan urusannya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Karena hakikat kebaikan yang kita kerjakan itu akan kembali ke diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Masa kita nggak yakin sih sama firman Allah? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Ini kadang-kadang orang nggak mikir yang ini nih, ya kan? Orang yang berbuat baik, kebaikan itu akan kembali ke dirinya. Wa in asa'tum falaha. Dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali ke diri kalian masing-masing. Jadi jangan merasa aman dengan keburukan-keburukan kita. Jangan merasa aman dengan kezaliman-kezaliman kita. Karena suatu saat akan dibalas kezaliman kita oleh orang lain. Kalau kita zalim ke orang lain, Pak. Jangan ngerasa santuy-santuy aja mentang-mentang punya jabatan. Naudzubillahi min dzalik. Tapi insya Allah yang hadir di tempat mulia ini, yang hadir di majlis mulia ini, yang hadir di masjid mulia ini, itu semuanya orang-orang yang baik, yang selalu memanfaatkan jabatannya untuk kebaikan, insya Allah. Kemudian bisa saja kita membantu orang lain dengan doa. Kalau harta kita nggak punya, kita pengen memudahkan urusan orang lain nih, tapi harta kita nggak punya, kita nggak punya harta, nggak punya duit, mau bantu orang nggak bisa, jabatan juga nggak punya, maka bisa kita bantu kesulitan orang lain itu dengan doa-doa kita. Misalnya, mohon maaf, ada tetangga kita punya utang, utangnya banyak, Pak. Kita nggak bisa bantu tuh untuk bayarin utang. Kita nggak bantu untuk lunasin utang orang lain. Utang-utang diri kita aja banyak juga sama. Kita nggak bantu nih bayarin utang orang. Maka kita bisa bantu dengan mendoakan orang lain supaya hutang-hutangnya lunas. Ada hadis Nabi SAW, siapa orang yang mendoakan saudaranya min dhahril ghaibi, dalam keadaan yang didoakan ini nggak tahu kalau kita doain, Pak, maka faqalatil malaikatu walaka mithlu dzalik. Para malaikat berkata, kamu juga sama. Siapa orang yang doain orang lain tanpa diketahui oleh orang itu, Pak, maka malaikat juga ikut doain kita. Walaka mithlu dzalik. Mudah-mudahan kamu juga sama. Ya kalau kita mendoakan tetangga kita yang utangnya banyak agar cepat lunas, maka kita pun yang punya utang didoakan malaikat biar utang-utangnya cepat lunas. Itu nanti, Pak, kembali ke ayat itu tadi. Kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Kalau kita doain saudara kita, tetangga kita, anak-anaknya sukses, tanpa sepengetahuan daripada saudara kita, maka secara otomatis kita akan didoakan malaikat supaya anak-anak kita sukses juga. Ya Allah, mudah-mudahan itu tetangga saya yang lagi mesantrenin anaknya,
mudah-mudahan rizkinya lancar, sukses dunia akhirat, hasil maksud, tujuannya tercapai, cita-citanya tercapai. Maka kita pun punya anak dapat doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya Pak, kalau kita pengen doa kita cepat dikabul oleh Allah, ya kuncinya doakan dulu orang lain tanpa sepengetahuan orang itu Pak. Kenapa? Sebab kalau kita doain orang lain tanpa sepengetahuan mereka, itu doa kita bakal dibantu oleh para malaikat. Kira-kira kalau malaikat yang doain cepat dikabul nggak Pak? Cepat dikabul, diterima oleh Allah. Ya kalau kita yang doa mah, wong dosa kita banyak kok ya kan. Sebab yang menghalangi terkabulnya doa-doa kita kan dosa kita sendiri Pak. Kita doa berkali-kali nih, tapi apa yang kita minta ya itu belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita didoakan oleh para malaikat, insya Allah lebih cepat dikabul. Maka caranya doakan dulu orang lain, doakan dulu saudara-saudara kita. Insya Allah kita akan dibantu doa kita oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ustadz, contoh memudahkan urusan orang lain itu seperti apa? Ya contohnya, jika ada tetangga kita mengalami kesulitan kemudian pinjam duit ke kita, ya kalau tetangga kita orangnya dipercaya, amanah, gak sering dusta, gak bohong, jujur, pinjeminlah duit. Tapi kalau tetangga kita gak amanah, sering dipinjemin duit tapi nggak jujur, ya, minjem 1 juta misalnya, kemudian udah jatuh tempo tapi ngomongnya gini, saya lagi nggak punya duit nanti ya, padahal makan di restorannya tiap hari, sering update status, healing kemana-mana, tapi bayar duit 1 juta nggak mampu misalnya, berarti kan tetangga itu nggak bisa dipercaya. Maka Bapak boleh menahan untuk tidak menghutangi orang itu. Karena meminjamkan uang ke orang itu bisa saja dihukumi wajib, bisa saja hukumnya sunnah, bisa saja hukumnya haram. Jadi tidak semua meminjamkan uang ke orang lain itu termasuk memudahkan urusan orang lain yang diperbolehkan dalam syariat. Tapi ada juga meminjamkan uang ke orang lain itu termasuk memudahkan orang lain tidak sesuai dengan syariat dan dihukumi haram. Contohnya gimana Ustadz? Minjemin duit ke tetangga yang duit itu bakal dipakai buat judi online, ya. Itu haram kita minjemin Pak, ya. Lihatnya janganlah ini kan mudahin orang lain, ini kan memudahkan urusan orang lain. Iya, memudahkan urusan orang lain, tapi untuk kemaksiatan itu nggak boleh. Udah jelas-jelas itu yang minjem duit ditanya, buat apa ini duit? Oh itu buat main judi online. Udah jelas belum Pak? Udah jelas-jelas dia ngomongnya mau buat main judi, tapi masih aja dipinjemin. Haram minjeminnya. Dosa nggak tuh? Dosa. Kecuali kita nanya nih ke orang, ya, itu duit buat apa? Lah buat keperluan sehari-hari, buat bayar sekolah anak. Ternyata itu orang bohong Pak, ngomongnya buat bayar sekolah anak, buat kehidupan sehari-hari, ternyata buat main judi misalnya. Maka karena ketidaktahuan kita, ini kita nggak dosa. Tapi kalau udah jelas-jelas dia nyampein bahwa pinjem duitnya itu buat main judi, kemudian kita masih tetap pinjemin, yang minjemin statusnya dosa juga Pak. Hati-hati. Jangan sampai meminjamkan uang ke orang lain, yang orang lain itu dimanfaatkan untuk kemaksiatan. Jelas itu tidak diperbolehkan. Bahkan dalam satu keterangan dijelaskan, wa qad takunu haraman ka'i'ta'iha liman tu'inuhu ala maksiatin. Terkadang meminjamkan uang
memudahkan orang lain itu bisa saja dihukumi haram kalau membantu dalam keperluan maksiat. Ya. Jadi nggak semuanya baik, Pak. Ada juga yang diharamkan, justru mendatangkan dosa buat kita semuanya. Kalau kita bantu orang lain untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh ketika minjemin duit ke orang itu kita nanya, buat apa itu duit? Boleh, nggak apa-apa. Biar tahu nih keperluan dia itu apa. Kalau memang untuk kebaikan, pinjamkan duit ke mereka. Kalau memang kita punya duit, kalau nggak punya duit, sejumlah dari apa yang mereka pinjam, ya cukup mendoakan. Mudah-mudahan dapat pinjaman dari yang lain. Terus terang, saya lagi nggak punya duit. Ya, sampein aja terus terang. Tapi kalau orangnya nggak dipercaya, boleh kita nolak, Pak. Karena kan sekarang banyak tuh, tapi bukan orang-orang sini, Pak, ya. Bukan orang sini, orang-orang sono di Kutub Utara, ya. Orang-orang sini mah insya Allah baik semuanya. Kalau ada orang yang minjem duit itu punya track record yang nggak baik, punya merekam jejak yang nggak baik, nggak amanah, nggak jujur, maka boleh kita nolak pinjaman itu. Ya. Artinya boleh kita nggak memberikan pinjaman itu ke orang lain, dan kita nggak dosa, Pak. Nggak memberikan pinjaman ke dia nggak dosa. Kenapa? Sebab dia nggak amanah, sebab dia nggak jujur. Kalau kata bahasa orang tuanya itu buat nutup pintu. Sesekali kita minjemin nggak masalah. Biar kita tahu tuh dia orangnya amanah nggak. Tapi kalau 2 kali, 3 kali ternyata menunda-nunda bayar utang, bahkan nggak bayar utang-utangnya, tapi minjemnya terus padahal duitnya banyak dia. Dia punya duit juga tapi minjem terus. Maka tutup pintu hutang mereka. Kalau dia minta hutang lagi jangan dikasih. Dan tidak memberikan hutang ke mereka dengan status seperti itu masih diperbolehkan dan kita nggak dosa. Dan bukan berarti kita nggak memudahkan urusan orang lain. Tapi kalau misalnya kita ikhlas nih, udahlah nggak apa-apa mau dibayarin mau enggak, saya mah ikhlas, yaitu nggak masalah, silakan. Itu nanti hak Bapak untuk minjemin itu ke orang lain. Kalau memang Bapak orangnya ikhlas, karena duitnya banyak, udah nggak apa-apalah Pak Ustadz, saya pinjemin aja. Toh kalau dia nggak mau bayar, udah saya ikhlaskan saja. Itu jauh lebih baik. Baik itu, cuman kan nggak semua orang bisa kayak gitu, Pak. Apalagi jumlahnya ratusan juta, benar nggak? Ya kalau 100.000, 200.000 masih bisa. Benar nggak, Pak? Saya tanya nih bapak-bapak nih, kalau 100.000, 200.000 sampai 500.000, oke lah mungkin kita bisa ngikhlasin, benar nggak, Pak? Ini kalau angkanya ratusan juta, kira-kira bisa nggak Bapak ngikhlasin? Udahlah nggak apa-apa, hitung-hitung buat sedekah. Wah kayaknya berat. Apalagi sampai ratusan juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta. Ustadz, kayaknya mau ngikhlasin berat. Boleh nggak nih kalau saya ngomong nanti saya tagih di akhirat? Ya nggak masalah. Itu hak daripada orang yang memberikan utang. Boleh, silakan. Nanti saya tagih di akhirat, Pak. Nggak masalah. Tapi kalau mengikhlaskan karena Bapak memang duitnya banyak, nggak masalah dah, saya ikhlaskan. Insya Allah Bapak mendapatkan pahala yang lebih baik dari sedekah. Tapi yakinlah Bapak, kalau memang duitnya banyak, kemudian utang-utang mereka belum pada dilunasi karena memang ketidakmampuan mereka untuk melunasin utang, maka yakinlah perbuatan Bapak, tindakan Bapak termasuk manafasa'an mu'minin kurbatan, termasuk memudahkan urusan orang lain, yang insya Allah diberi pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kalau orangnya itu mampu-mampu, Pak, punya duit dia, Bapak tagih nggak masalah. Setiap kali jatuh tempo tagih nggak masalah. Tapi kalau orangnya udah nggak mampu, mau bayar benar-benar susah, buat makan aja susah, Pak, lebih baik ikhlaskan saja. Insya Allah jadi nilai pahala yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, waman yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
Siapa orang yang memudahkan kesulitan-kesulitan orang lain, maka besok akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan-kesulitannya di akhirat. Orang yang mudahin kesulitan orang lain, besok di akhirat kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti di padang mahsyar masing-masing daripada hamba Allah ini mengalami kesulitan yang luar biasa, Pak. Kalau kita dulu di dunia senang mudahin urusan orang lain, maka nanti di padang mahsyar urusan kita, kesulitan-kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Itu barokahnya kita memudahkan kesulitan orang lain di dunia. Kemudian waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Siapa orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Jadi keburukan-keburukan saudara-saudara kita selama tidak merugikan orang lain, tutup, Pak. Aib saudara-saudara kita selama tidak merugikan orang lain, tutuplah. Jangan kita buka-buka. Orang yang menutupi aib orang lain, itu akan ditutupi aibnya di dunia dan akhirat. Orang yang sering membuka aib orang lain, itu akan dibuka aibnya di dunia dan akhirat. Ya, kalau Bapak sering buka aib orang lain nih, suatu saat nanti aib sendiri akan dibuka oleh Allah. Apalagi sampai menghina keburukan orang lain, menghina aib orang lain. Itu suatu saat nanti Bapak bakal melakukan keburukan yang sama dikerjakan oleh orang itu. Contoh misalnya, ada tetangga, mohon maaf nih, ada tetangga kita hamil di luar nikah, mohon maaf, ya, hamil di luar nikah. Itu termasuk aib bukan, Pak? Aib bukan, Pak? Aib. Itu yang rugi diri sendiri apa orang lain? Diri sendiri, merugikan diri sendiri. Kalau kita tahu tetangga kita hamil di luar nikah, nggak usah dibuka kemana-mana. Itu anaknya itu hamil di luar nikah, hamil duluan, cerita kemana-mana. Jangan. Itu yang rugi dia. Jangan diceritain kemana-mana. Jangan kita merasa bangga menceritakan keburukan orang lain ke orang lain. Karena kalau Bapak merasa bangga menceritakan keburukan orang lain ke orang lain, ke tetangganya, ke saudara-saudaranya, maka suatu saat nanti ada dari keturunan Bapak yang melakukan perbuatan sama. Naudzubillah min dzalik. Pak, ini sebagaimana riwayat para ulama loh. Siapa orang yang menceritakan aib orang lain dan aib itu hanya merugikan orang itu, nggak merugikan orang lain, ya. Kemudian dia cerita-cerita kemana dengan bangganya menceritakan dengan tujuan untuk menghina dan sebagainya, maka suatu saat nanti ada salah satu dari keturunan Bapak yang melakukan hal yang sama. Maka kita tinggal milih nih, mau nutupin apa mau membuka. Kalau mau menutup, aib kita akan ditutup oleh Allah. Ingat, setiap orang itu punya aib. Benar nggak, Pak? Cuman bedanya ada aibnya yang masih ditutupi oleh Allah, ada yang aibnya dibuka oleh Allah. Dan kita harus ingat bahwa selama ini kita masih bahasanya dimuliakan oleh orang lain. Orang lain masih mau memuliakan kita, orang lain masih mau salaman, cium tangan dengan kita, ya karena Allah masih nutupin aib kita, Pak. Benar gak, Pak? Orang masih ngormatin kita nih, salaman masih cium tangan, masih menghargai kita, ya karena aib kita ditutupi oleh Allah. Coba aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi tidak ada satupun dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang mau hormat dengan kita, yang mau cium tangan dengan kita. Jadi kita ini sampai detik ini terhormat, masih dicium tangannya. Itu bukan karena
kemuliaan kita, Pak. Tapi karena sebab Allah masih menutupi aib-aib kita semuanya. Maka kalau pengen aib kita ditutupi oleh Allah sampai nanti hari kiamat, bahkan sampai nanti di akhirat, tutuplah aib orang lain. Ustaz, berarti kalau ada orang maling kita tutupin aja. Ya kalau maling mah jangan, Pak. Ya karena maling rugiin orang lain enggak? Yang rugiin orang lain. Kalau tetangga kita, mohon maaf nih, maling, ya kan? Enggak apa-apa kita ngomong ke orang, awas hati-hati. Biasanya dia suka ngambil tuh. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena ngerugiin orang lain, Pak. Tetangga kita suka ngambil handphone. Tetangga kita suka ngambil duit. Maka kemudian ada orang baru datang ke rumah kita. Atau ada orang baru di lingkungan perumahan kita. Ya kita sampaikan, Pak, Bu, mohon maaf. Itu kalau ada orang itu mohon berhati-hati. Kenapa? Karena memang udah terkenal dia. Sering ngambil dompet orang, sering ngambil duit orang, sering ngambil handphone orang, sering ngambil laptop orang, sering ngambil barang berharga milik orang. Ngerugiin orang lain gak tuh? Ngerugiin orang lain. Kita cerita ke orang lain gak masalah dalam rangka untuk menyelamatkan orang lain. Supaya dia selamat dari keburukan orang tersebut. Sebab keburukan dia itu termasuk ngerugiin orang lain. Jadi keburukan yang merugikan orang lain itu bisa kita sampaikan ke orang itu agar dia selamat. Tapi keburukan aib yang merugikan dirinya sendiri itu tanpa perlu diceritakan ke orang lain. Kita cukup mendoakan mudah-mudahan yang berbuat keburukan itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan sebab itu semuanya, aib-aib kita, keburukan-keburukan kita, kejelekan-kejelekan kita selama ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin seyakin-yakinnya setiap orang punya keburukan, setiap orang punya kejelekan, setiap orang punya aib. Bahkan kata para ulama, apalagi aib guru kita tuh, Pak. Aib guru kita itu jangan sampai dibuka-buka kemana-mana. Cukup tahu aja, Pak, kita. Misalnya guru kita ngelakuin hal-hal yang buruk, maka cukup tutupi aib guru kita. Jangan dibuka kemana-mana. Naudzubillahi min dzalik, kalau kita sampai membuka keburukan daripada guru-guru kita. Kemudian selanjutnya, kata Nabi SAW, Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya sendiri. Siapa orang yang menolong saudaranya sendiri, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lagi-lagi yang namanya nolong saudara itu enggak mesti pakai duit, Pak. Bisa juga menolong dengan hati, menolong dengan fisik tenaga kita, menolong dengan harta benda kita, menolong dengan jabatan kita. Siapa orang yang membantu urusan orang lain, menolong orang lain, maka dia akan ditolong oleh Allah. Ya paling enggak nolong dengan doa lah. Kita enggak bisa berbuat apa-apa kecuali mendoakan, doakan. Itu kita akan ditolong oleh Allah. Siapa orang yang sering doain orang lain, maka akan selalu didoakan oleh orang lain. Siapa orang yang sering doakan tetangga kita, saudara-saudara kita, maka kita pun akan didoakan oleh orang lain. Kita akan mendapatkan doa yang sama dari orang lain. Bahkan tadi di awal saya sampaikan, dibantu doa kita oleh para malaikat. Kalau kita punya duit, ya tolong dengan duit. Kalau kita punya jabatan, bantu mereka dengan jabatan-jabatan yang kita miliki. Kemudian riwayat lain Nabi Muhammad Rasulullah SAW, waruwiya an Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma marfu'an, dalam keadaan marfu', ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu, Pak, ada manusia yang paling dicintai oleh Allah di dunia ini. Siapa?
anfa'uhum linnas. Manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Silakan, kemanfaatannya apa aja. Yang punya ilmu, berusahalah supaya ilmu kita bermanfaat untuk orang lain. Yang punya tenaga kuat, berusahalah supaya orang lain itu bisa mengambil manfaat dari tenaga kita. Kita berusaha untuk memberikan kemanfaatan, untuk menebarkemanfaatkan ke orang lain dengan tenaga yang kita miliki, Pak. Kita punya ide, kasih ide ke orang. Niatkan untuk memberikan kemanfaatan. Ustadz, duit nggak punya, ilmu nggak punya, ide nggak punya. Bisa nggak nih saya memberikan manfaat ke orang lain? Bisa. Doakan orang lain. Mendoakan orang lain juga sama dengan bagian daripada memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Jadi ada banyak cara untuk bisa memberikan kemanfaatan orang lain. Tapi sebaik-baik manusia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu manusia yang bisa bermanfaat ilmunya untuk orang lain, bisa bermanfaat hartanya untuk orang lain, bisa bermanfaat jabatannya untuk orang lain, bisa bermanfaat tenaganya untuk orang lain. Syukur-syukur paket komplit, Pak. Cuman gak semua orang bisa. Kadang-kadang ada orang yang punya ilmu, ya, dia sedikit hartanya. Kadang-kadang orang yang punya harta banyak, tapi sedikit ilmunya. Ya semuanya saling melengkapi. Kadang-kadang orang gak punya ilmu, gak punya duit, tapi tenaganya kuat. Ya, disuruh ngangkat-ngangkat kuat dia. Disuruh ngangkat-ngangkat semangat dia. Maka manfaatkan tenaganya itu untuk memberikan kemanfaatan orang lain. Jangan menjadi orang yang nggak ada manfaatnya sama sekali, Pak. Maka kata Imam Al-Ghazali, manusia itu terbagi menjadi 3. Pertama, manusia itu seperti obat. Ada manusia seperti obat. Yang dibutuhkan kadang-kadang doang, Pak. Benar nggak? Ada nggak yang butuh obat setiap hari, setiap detik butuh obat? Nggak ada, Pak. Obat kan dibutuhin kadang-kadang doang, pas lagi sakit. Ada manusia seperti makanan, kal-ghiza, seperti makanan pokok. Kalau makanan pokok dibutuhin nggak Pak tiap hari? Dibutuhin, ya. Karena setiap orang itu butuh makanan. Setiap orang butuh makanan pokok. Itu ada orang yang kal-ghiza seperti makanan pokok. Ada orang yang kad-dawa seperti obat. Dan ada orang yang seperti racun. Nggak dibutuhin sama sekali sama orang. Ya kalau yang pertama dan yang kedua masih bagus lah. Seperti obat, meskipun dibutuhin kadang-kadang doang. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga, Pak. Orang yang gak dibutuhin sama orang lain sama sekali. Bahkan orang takut dengan orang itu, Pak. Naudzubillahi min dzalik. Tapi insyaallah yang hadir semua di sini di Masjid Jami' Nurul Hasanah, semuanya orang-orang yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Maka berusahalah untuk memperbaiki diri kita agar kita ini selalu dibutuhin oleh masyarakat. Caranya dengan apa, Ustaz? Memperbaiki akhlak kita. Kadang-kadang kita punya ilmu tapi nggak punya akhlak. Kalau ditanya ngomel-ngomel, kalau ditanya marah-marah. Akhirnya apa? Orang mau nanya ke orang itu jadi malas. Padahal dia punya ilmu. Tapi setiap kali ada yang nanya, dia nggak ngerespon pertanyaan kita tuh, malah diomel-omelin yang nanya. Ya, ente nanyain apa sih itu? Udah nggak usah nanya. Kan? Ada orang yang nanya ke kita, ente mau dijawab nggak pertanyaannya? Mau. Ya udah transfer dulu 1 juta. Ada juga yang kayak gitu, Pak. Akhirnya apa? Orang mau nanya,
ya dari masyarakat bawah yang mau nanya, itu rasa sungkan dia, males dia. Aduh, ada adminnya nih 1 juta. Maka berusahalah kita untuk menjadi orang-orang yang gampang ketika orang ini membutuhkan kita. Itu tadi, jangan mempersulit orang lain. Ada yang nanya, jawab selagi kita mampu menjawab pertanyaan daripada masyarakat. Jadi perbaiki akhlak kita supaya orang nggak ngerasa takut. Jadi kalau orang sudah terkenal di masyarakat itu menakutkan, orang terkenal di masyarakat itu menjadi orang-orang yang bahasanya bengis, itu nanti suatu saat orang itu butuh pertolongan juga, orang itu ngerasa takut juga. Seperti halnya singa, Pak, atau ular kobra nih. Ular kobra kepalanya ini kena kaleng, atau singa kepalanya ketutup ember, nggak bisa ini. Ya, kira-kira ada yang berani bantuin dia? Ada yang berani bantuin dia nggak? Ular kobra nih kepalanya ketutup kaleng nih, ya kan? Ini ular kobranya ganas nih, king cobra, kepalanya ketutup kaleng, Pak. Ada yang berani nolong dia nggak itu? Ada yang berani nyabut kalengnya nggak? Nggak berani dia. Ada singa kepalanya ketutup kaleng, Pak. Ini singanya ganas. Ada yang berani nyabut kalengnya nggak di kepala itu? Nggak ada. Resikonya besar dia. Kalau dicabut induk kalengnya ya siap-siap bahasanya. Itu jangan jadi orang yang kayak gitu, Pak. Karena terkenal bengisnya di masyarakat dan terkenal kejamnya di masyarakat, suatu saat ketika dia butuh pertolongan, akhirnya orang ngerasa takut untuk membantu. Maka perbaiki akhlak kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Jangan sampai orang mengenal kita ini sebagai orang yang bengis, sebagai orang yang suul adab, sebagai orang yang kasar, sebagai orang yang keras, sebagai orang-orang yang bejat, naudzubillahi min dzalik. Sehingga suatu saat ketika orang itu butuh, orang jadi malas bantu, naudzubillahi min dzalik. Itu contoh daripada manusia seperti racun. Orang gak ada yang membutuhkan sama sekali, bahkan orang rasa takut dengan itu. Tapi jadilah kita seperti obat ataupun seperti makanan pokok. Obat meskipun hanya dibutuhkan sewaktu-waktu doang. Syukur-syukur kita bisa menjadi kalhida, seperti makanan pokok yang setiap hari dibutuhkan oleh orang lain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sehubungan berdoa yang dikabulkan Allah. Ya. Terkadang kita sering mendengar begini Ustadz. Orang seseorang menginginkan sesuatu, ternyata dia apa yang diinginkan tercapai. Dia langsung mengucapkan begini, alhamdulillah doa saya terkabul. Ada yang menimpalin itu Ustadz. Berarti kalau begitu Allah bisa lu atur dong, gitu. Itu bagaimana Ustadz? Yang kedua, pertanyaan seperti perbuatan orang yang membuat kita tidak senang, seperti ini, ntar loh, karena dia tidak bisa berbuat sesuatu, ntar gua tunggu di akhirat, gua tagih di akhirat. Itu bagaimana itu Ustaz? Apakah itu nyata itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Allah itu ya bisa mengatur. Mungkin bahasanya Allah bisa diatur dong. Ya, kalau bahasa mengatur ya pasti Allah bisa ngatur kita. Jadi kalimat-kalimat alhamdulillah doa saya terkabul selama melibatkan Allah Subhanahu wa taala ya enggak masalah. Bukan berarti kita ngatur Allah.
semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sudah ditetapkan ke manusia. Manusia itu diberi bahasanya kesempatan oleh Allah untuk berikhtiar. Salah satu daripada ikhtiar manusia itu ya doa. Manusia bisa berdoa pun itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak masalah misalnya alhamdulillah doa saya terkabul. Boleh silakan. Ya, terkadang kita gabang juga mendengar begini. Kita dalam satu cerita diskusi. Saya alhamdulillah begini bla terus ada doa saya terkabul gitu, dikabulkan Allah. Dalam forum itu ada yang bilang, "Wah, hebat loh. Berarti Allah bisa lu atur dong." Itu kita kan gamang mendengar begitu saat gini. Gitu. Ya. Baik. Ya, kalimat-kalimat seperti itu harusnya diperbaiki. Jadi kita bisa doa kita dikabul itu bukan berarti kita mengatur Allah. Bukan berarti kita mengatur Allah. Justru kita berdoa itu kita ini diatur oleh Allah. Bukan kita yang mengatur Allah. Kita itu diatur oleh Allah untuk memperbaiki hidup kita itu dengan diberi semangat untuk doa. Jadi Allah menggerakkan hambanya untuk merubah daripada hidupnya, itu sebabnya dengan doa. Jadi ketika dikabul itu ya bukan berarti kita yang mengatur Allah, justru kita yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar. Ikhtiarnya dengan doa. Ya ungkapan-ungkapan seperti itu ya tidak dibenarkan. Bahasa-bahasanya mereka mungkin belum memahami bahwa Allah mengatur hambanya itu untuk merubah daripada apa yang ada pada dirinya itu dengan memberikan izin untuk berikhtiar, diantaranya dengan berdoa. Jadi secara tidak langsung berdoa itu ya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang ngatur Allah. Nah, adapun Allah ngabulin itu bukan berarti kita ngatur Allah, ya Allah menghendaki. Allah menghendaki dan kehendak Allah itu ya segala-galanya. Allah yang pengen. Jadi jangan dipahami, wah berarti ketika kita berdoa, berarti kita ngatur Allah. Soalnya doa kita terkabul. Ya enggak. Allah pengen doa kita terkabul. Karena segala sesuatu itu atas irodahnya, atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya selama kita mengucapkan alhamdulillah, dengan sebab ini doa saya terkabul. Yang penting sebabnya itu sebab yang benar, ya. Maksudnya sebab yang benar itu alhamdulillah barokahnya doa di multazam, ya misalnya multazam itu tempat antara pintu dan Hajar Aswad, itu doa saya terkabul. Jangan alhamdulillah sebab di Gunung Kawi, jangan misalnya doa saya terkabul, ini nggak benar. Sana sebabnya nggak benar dia, ya kan? Melibatkan sesuatunya bukan karena Allah. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya? Masalah apa? Pertanyaan kedua seperti orang yang seperti seperti sekarang ini oplosan lah, mau bensin, mau beras. Karena orang begini, biarin dah. Udah tahu begitu, ternyata saya selama ini kan udah dikibulin, saya tuntut ntar di akhirat gitu. Ya, baik. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh, Pak. Boleh, itu hak daripada orang yang meminjamkan uang atau minjemin bensin atau ngutangin bensin, ngutangin uang, enggak masalah, hak Bapak. Tapi kalau mengikhlaskan bagus. Tapi kalau misalnya saya tuntut di akhirat enggak apa-apa, haknya. Karena memang orang yang ngelupain utang orang lain itu termasuk bentuk kezaliman. Kalau seandainya mau dituntut di akhirat pun ya boleh, sah-sah saja. Dan nanti bakal dituntut oleh Allah SWT. Jadi utang itu tergantung yang memberikan hutang. Kalau yang memberikan hutang itu minta tuntutan di akhirat, nanti bakal dituntut oleh Allah. Tapi kalau yang memberikan hutang mengikhlaskan, maka nanti pihak yang memberikan hutang itu mendapatkan banyak pahala yang lebih baik dari sedekah, dan nanti yang berhutang pun gak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah diikhlaskan. Jadi kalau misalnya udahlah, ini udah sering nih utang bensin, kalau dihitung-hitung
nyampe tuh 2 juta. Wah sayang, udah saya tuntut aja di akhirat. Boleh, silakan. Tapi kalau cuman utang bensinnya 1 kaleng doang, ya kan, 1 ini doang mah, lebih baik diikhlasin lah. Udah saya ikhlas. Seperti ini kita terkadang begini juga, Ustaz. Beli bensin 20 liter, setelah kita lihat ternyata cuma 18 liter yang masuk. Wah nggak bener nih. Udah deh, buat tuntut tadi ada akhirat ada. Cuma dalam hati doang itu. Ya. Buat tuntut tadi akhirat dulu. Iya. Itu termasuk kezaliman dan pasti Bapak bisa nuntut di akhirat. Jadi itu maksudnya kita begitu ucapan seperti itu berdosa nggak kita? Oh nggak dosa. Hah? Nggak dosa. Memang dianya salah. Dianya kan zalim. Jadi nggak apa-apa haknya Bapak. Misalnya ternyata bukan cuman itu ya, cuman takaran bensin. Kadang-kadang ada beras juga ya kan, ada ini yang kurang. Ya kita merasa terzalimi tapi nggak bisa nuntut macam-macam. Ya nanti saya tagih di akhirat aja lah. Nggak apa-apa, boleh. Dan gitu ngomong seperti itu nggak dosa Pak, nggak dosa. Tapi kalau mengikhlaskan ya nggak masalah. Nah ini kan bicara dosa apa enggak nih nuntut seperti itu? Nggak masalah, nggak dosa. Itu hak Bapak karena merasa terzalimi seperti itu. Jadi nanti bakal dituntut juga di akhirat. Dan ngucapin kalimat itu tidaklah berdosa. Seperti itu. Karena kan kita rugi juga Pak, ya kan? Itu rugi berapa ini, takaran kurang. Beras itu kurang berapa on ya kan? Rugi juga, enggak masalah. Dan ngomong seperti itu enggak dosa. Ada lagi silakan. Cukup? Ya, baik, mari kita tutup majlis kita pada pagi hari ini dan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu